Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Di pembelajaran 5 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 124 sampai dengan 129. Nah, adik-adik untuk melihat video Kak Rina supaya kualitasnya bagus bisa ubah dulu settingan dari kualitasnya ya. Seperti ini pilih yang paling atas. Nah, kemudian untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai judul ya. Kalau mau yang lebih lengkap, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya seperti ini. Adik-adik nanti bisa cari mau lihat kelas berapa. Karena kita kelas 3, jadi Kak Rina akan coba lihat playlist kelas 3 ya. Klik biru-birunya di sini. Nanti akan ada video rekomendasi dari tema-tema yang ada di kelas 3. Contohnya adik-adik mau lihat kelas 3 tema 3. Berarti pilih yang ini, klik putar semua. Di sebelah kanan nanti akan ada daftar rekomendasinya nih. Nah, ini dibuatnya berurutan mulai halaman awal sampai halaman akhir. Jadi adik-adik bisa cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa ya. Kita mulai yuk adik-adik. Ini ada gambar nih adik-adik nih, Ibu Siti nih ya. Lalu ada ayam. Coba kita lihat pertanyaannya. Judulnya, apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau ya, tidak sedap baunya. Nah, ada kotoran ayam ternyata nih di lantai, waduh ya. Nah, sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam, ayam tetangga yang sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain adik-adik. Nah, jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Nah, kita amati masalah yang ada di teks bacaan tadi. Temukan kalimat penyelesaian masalah, jelaskan maksudnya. Ya, tuliskan kalimat penyelesaian masalahnya di teks ini. Ya, yang pertama masalahnya adalah jangan membiarkan hewan peliharaan bebas ya. Nah, itu ada di bagian sini nih. Nih, jangan membiarkan ya yang bagian sini. Maksudnya tuh adalah kita tidak boleh membiarkan hewan peliharaan kita tuh berkeliaran. Kayak tadi Ibu Siti kan kasihan ya, udah dibersihkan tapi ayamnya banyak lagi kotorannya ya. Kemudian memberi makan dan teratur itu ada di sini ya. Maksudnya adalah kita wajib memberikan makan dan minum ya ke hewan peliharaan. Biasanya tuh 2 sampai 3 hari sekali. Supaya apa? Supaya hewan kita tumbuh dengan sehat dan berkembang dengan baik ya. Kemudian yang berikutnya menyediakan kandang tempat hewan peliharaan. Nah, itu ada di sini nih. Ya. Nah, maksudnya itu adalah sebelum memiliki hewan sebaiknya kita sudah menyiapkan kandang. Kandang ini berguna sebagai tempat tinggalnya dia adik-adik ya. Lalu membersihkan hewan peliharaan ada di sini nih, membersihkan ya. Maksudnya kita harus rutin membersihkan hewan peliharaan supaya dia bisa tumbuh sehat dan tidak berpenyakit. Ya, misalnya memandikan ya, kita harus membersihkan kandangnya juga. Berikutnya, setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus dilakukan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti gambar di bawah ini? Ceritakan pengalaman adik-adik ya, dan juga haknya juga diceritakan. Contoh Karina. Beberapa bulan lalu, saya memelihara 3 ekor ayam. Ayam tersebut adalah pemberian kakek nenek dari kampung. Saya memelihara ayam di kandang. Pada pagi hingga sore hari, saya melepas ayam di sekitar halaman rumah yang telah dipagari. Jelang malam hari, saya memasukkan ayam ke dalam kandang.
Walau ayam-ayam ini dapat mencari makan sendiri, tapi saya tetap memberinya makan. Saya memberi pakan ayam 3 kali setiap hari, dari pagi, siang, dan sore. Nah, setiap seminggu sekali saya dibantu ayam membersihkan kandang ayam. Walau terkadang jijik ya karena ada kotorannya, tapi saya harus membersihkan kandang agar kandang ayam terlihat bersih. Namun setelah lebaran kemarin saya hanya memelihara 1 ekor ayam sebab 2 ekor ayam yang lain disembeli atau dipotong ya dikadik untuk dimasak menjadi opor ayam. Nah, itu contohnya. Berikutnya, Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga adik-adik. Nah, Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Nah, Dayu membutuhkan banyak sekali bambu nih. Ayah Dayu punya 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat oleh Ayah Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan untuk satu kandangnya? Kita lihat yuk adik-adik contohnya di bawah. Nah, jumlah bambu tadi seluruhnya ada 90 batang. Ya, kalau Ayah Dayu punya 10 kandang, maka setiap kandangnya bisa menggunakan berapa batang bambu. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. 900 kan tadi yang ini ya, seluruh bambu. Nah, kita mencari perkalian yang hasilnya 900. Contoh dari sini adalah 10 kali 90, ya. Nah, berikutnya di sini kita mencari yang alternatif lain atau kemungkinan lain. Karina akan buat hmm, kemungkinan yang pertama yaitu kalau tadi ini 10 sudah ada ya, Karina akan buat 2. Ini 400. Kalau yang paling gampang 1 ya adik-adik ya, 1 kali 900 ya, tapi kandangnya cuma 1 mungkin lebih besar. Kemudian 3 kali 300, lalu 10 kali 90 udah tadi. Kemudian bisa juga 4 bisa nggak ya adik-adik? Bisa ya 4 ya? Oke, bisa 4. Berarti 4 itu adalah dikali 225. Terus kalau kita buat 5, ini juga bisa ya adik-adik ya. Kalau 5 berarti kita akan buat di sini 180 ya. Nah, berikutnya. Bisakah kamu menggunakan cerita Dayu dan kandang kelincinya untuk membuat bilangan yang berbeda ya? Yuk kita lihat adik-adik. Yang pertama langkahnya tentukan bilangan hasil perkaliannya. Misalnya Karina mau buat 1000 deh ya adik-adik ya. Kita tulis dulu di sini. 1000 1000 ya. Nah, terus nanti berapa kali berapa? Seperti ini. Misalnya contoh yang pertama 1 kali 1000 yang paling gampang, 2 kali 500, lalu 4 kali 250 ya. Terus 5 bisa 5 kali 200. Kemudian bisa juga 100 kali 10 atau 10 kali 100 bisa ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai deh adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!